Seri Orang Kudus ke-19. Santo Agatius, Martir Gereja. Saya, Agatius. Saya adalah seorang martir pada abad keempat. Saya merupakan satu dari 14 penolong kudus atau Santo Santa penolong kudus yang dikukuhkan oleh Gereja Katolik. Orang mengenal saya sebagai Santo Agatius, atau Santo Akasius dari Bizantium, atau Santo Akasius dari Konstantinopel. Begini kisah saya. Saya lahir di Kapadokia pada tahun 272. Saya adalah penduduk asli Kapadokia dan merupakan seorang perwira resimen Martesian di bawah perwira militer bernama Firmus. Suatu hari, ketika saya memimpin pasukan untuk melawan musuh, saya mendengar suara berkata kepada saya, "Panggillah Tuhan umat Katolik." Panggilan ini adalah awal dari pertobatan saya. Tak lama kemudian, saya diinstruksikan dan menerima baptisan, menjadi anggota tubuh mistik Kristus, Gereja Katolik. Dipenuhi dengan semangat dan cinta terhadap teman-teman saya berusaha untuk berbagi harta baru saya dengan tentara kafir di tentara Romawi. Ketika penganiayaan terhadap orang-orang Kristen dimulai atas perintah Kaisar Maximian Galerius yang memerintah dari tahun 305 sampai dengan 311, Firmus mulai menginterogasi para tentara tentang iman mereka. Saya kemudian dengan tegas dan terbuka mengakui diri saya sebagai seorang Kristen. Saya menolak untuk mempersembahkan korban kepada berhala-berhala kafir, sehingga membuat saya ditempatkan di rak penyiksa, diikat pada sebuah tiang dan dicambuk. Melihat ketabahan saya, Firmus mengirim saya ke perwira militer yang lebih tinggi komandonya, bernama Vivianus. Orang kafir itu bertanya kepada saya siapa nama saya dan dari negara mana saya berasal. Lalu saya menjawab, nama saya Katolik, karena saya adalah pengikut Kristus, tetapi orang-orang memanggil saya Cacius. Negara saya adalah Kapadokia. Di sana orang tua saya tinggal, di sana saya masuk agama Katolik, dan sangat terinspirasi oleh perjuangan dan penderitaan para martir Katolik sehingga saya bertekad untuk menumpahkan darah saya demi Kristus untuk mencapai surga. Mendengar hal tersebut, Vivianus memerintahkan saya untuk disiksa dengan kejam. Saya dipukuli dengan pentungan timah, setelah itu mereka mengikat saya dengan rantai berat dan mengurung saya di penjara. Setelah saya dipenjara selama 7 hari, mereka membawa saya bersama tahanan lainnya ke Bizantium, menemui gubernur yang bernama Flasinus karena segala penyiksaan yang mereka lakukan tidak mampu mengubah pikiran saya. Dalam perjalanan, saya sangat menderita. Para prajurit yang menemani kami berjalan dengan cepat, dan tidak menunjukkan belas kasihan kepada kami, dan saya melemah sepanjang perjalanan karena luka-luka saya, dan rantai beratnya memperburuk dan memperparah luka-luka saya, di samping rasa lapar dan haus. Selain itu, jalanan sangat sulit untuk dilalui dan para penjaga sangat kejam terhadap saya. Saya yang malang merasa seperti sedang sekarat. Selama perjalanan yang menyakitkan ini, saat saya berdoa kepada Tuhan memohon kekuatan dan memanjatkan syukur kepada Tuhan, karena telah memberinya penderitaan demi nama sucinya. Lalu sebuah suara dari awan menjawab saya, "Acacius, tegarlah." Semua orang mendengarnya dan para prajurit penjaga ketakutan. Mereka saling bertanya, "Apa ini? Bagaimana awan bisa bersuara?" Banyak tahanan lain yang bertobat karena suara surgawi tersebut. Dan keesokan harinya ketika kami tiba di Bizantium, saya ditempatkan di penjara yang berat, sementara tahanan lainnya ditempatkan dalam kondisi yang tidak terlalu parah. Pada malam harinya, beberapa orang yang bertobat diberikan penglihatan tentang sejumlah pria berbaju zirah yang berbicara kepada saya, mencuci luka-luka saya, membawakan saya makanan, dan menyembuhkan saya. Sebagai hasil dari penyembuhan ajaib ini, tidak ada satupun bekas luka yang tersisa di tubuh saya. Setelah 7 hari, Vivianus kembali memanggil saya ke hadapannya dan terpesona oleh penampilan saya yang segar. Pikirnya saya menyogok sipir penjara dengan uang dan memberikan saya waktu istirahat dan makanan, maka ia memanggil sipir penjara untuk diinterogasi dengan ketat. Dan karena tidak mempercayai jawaban para sipir penjara, Vivianus memukuli penjaga itu dengan kejam. Lalu saya sendiri kemudian menjawab Vivianus, "Kekuatan dan kekuatanku diberikan kepadaku oleh Tuhan Yesus Kristus, yang telah menyembuhkan luka-lukaku."
Vivianus, dalam kemarahan yang luar biasa, memberi perintah untuk memukul wajah saya dan menghancurkan gigi saya karena kata-kata yang saya ucapkan. Sekali lagi, baik janji maupun siksaan paling kejam tidak menggoyahkan keteguhan saya. Berusaha lebih keras untuk mengintensifkan dan memperpanjang penyiksaan terhadap saya, akhirnya Vivianus mengirim saya ke Gubernur Flasinus dengan membawa surat catatan. Flasinus memenjarakan saya selama 5 hari. Selama masa ini, gubernur membacakan catatan semua persidangan dan penyiksaan yang saya alami sebelumnya. Setelah persidangan, Flasinus menjadi kesal, karena Vivianus telah begitu lama dan kejam menyiksa saya yang merupakan seorang prajurit yang berpangkat perwira, namun tidak berhasil mengubah pendirian saya. Tidak ada lagi penyiksaan yang dilakukan terhadap saya. Sebaliknya, Flasinus hanya memerintahkan agar saya dipenggal dan saya dapat menerima keinginan lama saya, kematian demi Kristus. Di tempat eksekusi, saya menengadah ke langit, mempersembahkan rasa syukur kepada Tuhan karena telah dianugerahkan untuk menerima kematian seorang martir baginya, dan kemudian dengan sukacita yang tenang, saya meletakkan kepala di bawah pedang. Dengan demikian kehidupan saya di bumi berakhir dan kehidupan abadi saya dimulai, tepat pada tanggal 7 Mei 303. Di bawah pemerintahan Kaisar Konstantinus Agung, relikui saya disimpan di Konstantinopel dalam sebuah gereja yang dibangun untuk menghormati saya, dan kemudian dipindahkan ke Calabria, Italia Selatan. Oleh Gereja Katolik saya dikukuhkan sebagai satu dari 14 penolong kudus atau Santo Santa Penolong Kudus. Saya adalah pelindung bagi orang-orang yang melawan sakit kepala. Kultus saya sebagai santo terus berlanjut dalam tradisi Gereja Katolik dan Gereja Ortodoks yang diperingati setiap tanggal 7 Mei setiap tahunnya, sesuai dengan hari kematian saya. Santo Agathius, doakanlah kami.